than you think. Colonel? Atlas, up against you. Which is why you and I will be in constant communication. So there's always plan B. Oke guys, ketemu lagi dengan Biru Channel yang pastinya bakal nge-review film-film seru. Jadi stay tune terus, let's go. Oke, kita mulai dengan penggerebekan robot teroris AI yang dijalankan oleh pasukan KBI, pasukan khusus yang dibentuk dari berbagai negara di seluruh dunia. Para teroris AI telah membunuh lebih dari 1 juta warga dalam kurun waktu hanya 10 hari yang didalangi oleh robot AI pertama sekaligus pemimpin para robot AI, yaitu Harlan yang telah pergi keluar bumi 29 tahun yang lalu. Sekarang pasukan KBI sedang memburu anak buahnya Harlan, yaitu Casca, untuk mencari informasi Harlan selanjutnya. Namun Casca terlampau kuat, para pasukan KBI kewalahan untuk menangkapnya. Namun akhirnya Casca bisa dilumpuhkan. Atlas, time to wake up. Sekarang kita melihat seorang wanita yang baru bangun dari tidurnya. Inilah dia, Atlas Shepard, yaitu kolega Jenderal Bolt di pemerintahan, sekaligus menjadi analis kontra terorisme. Atlas mulai mendengarkan berita di pagi hari. Berita terbaru pun muncul tentang penangkapan teroris AI Casca. Dia mulai menyiapkan barang yang diperlukan dan bergegas untuk pergi. Namun saat dia mau keluar, orang suruhan Jenderal Boot pun datang untuk menjemput Atlas. Dan mereka mulai pergi. Di sisi lain, Jenderal Boot sedang berbicara dengan anak buahnya, yaitu Kolonel Elias. Elias pun kurang setuju dengan melibatkan Atlas dalam misi ini. 4 kali gagal untuk menjadi Ranger, dan dia punya trauma masa lalu saat ibunya dibunuh. Kadang emosinya tidak terkontrol. Namun Jenderal Boot tetap membela Atlas. Dia pun mengatakan, "Takkan kuabaikan dia hanya karena dia banyak masalah." Elias mengatakan, jika hari ini dia gagal bertemu Casca, semua bisa gagal total untuk menemukan Harlan. Namun sang jenderal tetap mempercayai Atlas. Atlas pun tiba, segera untuk menemui Casca. Sang jenderal pun mempercayakan kepada Atlas. Atlas mulai mempersiapkan semuanya dan menempelkan bedak catur magnet di mejanya. Atlas mulai menanyakan keberadaan Harlan kepada Casca. Namun tak banyak basa-basi, Atlas pun menempelkan bedak catur magnet miliknya untuk meriset program Casca. Atlas mulai mengecoh robot AI ini dengan banyak pertanyaan. Dan akhirnya titik lokasi Harlan pun ketahuan. Casca pun bilang kalau dirinya tidak bisa diretas, dan dia pun kaget. Ternyata Harlan berada di galaksi Andromeda. Casca pun mulai menyerang Atlas, namun Atlas lebih pintar. Atlas pun langsung menghabisinya. Semua orang mengapresiasi apa yang telah dilakukan oleh Atlas. Jenderal Boot pun mengatakan, Atlas telah melakukan yang tak bisa dilakukan analis KBI selama 28 tahun. Dia telah temukan lokasi teroris AI paling dicari dalam sejarah, yaitu Harlan. Sang jenderal pun mengkhawatirkan keadaan Atlas, karena dia terlalu sibuk memburu Harlan, hingga hidupnya sendiri tidak terurus.
Atlas pun mengatakan kalau dia ingin ikut untuk misi ini, karena hanya dia yang tahu seperti apa cerdasnya Harlan. Dan Kolonel Elias datang memperkenalkan diri kepada Atlas. Atlas tampak kesal dan menjelaskan, kau akan memburu mereka lewat darat, memburu kecerdasan yang dirancang lebih cerdik dan pintar dari kita. Apa yang akan terjadi? Atlas pun mengatakan kalau dia yang telah menemukan lokasinya. Dan Atlas mengatakan, jika kau ingin menangkapnya hidup-hidup, kalian tidak akan pulang dengan selamat. Sang kolonel pun menunjukkan sesuatu. Sang kolonel pun menunjukkan sebuah robot yang bernama Zu, dan Zu memberi Atlas kopi. Atlas pun mengatakan bagaimana dia tahu kalau aku ingin kopi. Sang kolonel pun menjelaskan, karena kami disinkronkan. Atlas pun menjawab, bukankah itu dilarang? Kolonel pun bilang, ibumu sangat jenius. Koneksi aman dua arah yang meningkatkan komunikasi neural di otakku dan Zu. Sesuatu yang baru dan sesuatu yang sangat kuat. Semua ranger yang disinkronkan akan lebih unggul. Dan aku punya satu skuadron. Akhirnya Atlas pun mengatakan, jika kau serius ingin menangkap Harlan, kau butuh aku dalam misi ini. Sang jenderal pun mengatakan, kau analis terbaik kami butuh kamu di sini. Sang kolonel pun mendukung keputusan Atlas karena dia lebih tahu tentang Harlan. Dan sang jenderal pun mengizinkan. Dan mereka mulai berangkat. Dalam perjalanan, Atlas pun melihat fotonya bersama Harlan juga ibunya. Atlas mulai memutar video ibunya yang sedang rapat dengan para koleganya dan membahas tentang koneksi neural. Dan dia mengatakan, sungguh jelas bahwa AI mampu belajar eksponensial dari pembuat kopi sederhana hingga robot penjajah planet. Makhluk cerdas buatan telah menjadi bagian integral peradaban kita. Jika kita tak mau mengikuti cara yang netral, kita harus membuat penghubung antara kita dan mereka, yaitu koneksi neural, menyatukan manusia dengan AI. Kita bisa membangun dunia yang lebih baik untuk kita semua. Tak lama sang kolonel pun memanggil Atlas dan menunggu di anjungan untuk diberi arahan. Atlas pun tiba di anjungan. Sang kolonel pun langsung memperkenalkan Atlas kepada rekan-rekannya. Mereka pun menanyakan dari mana dia dapat kertas. Atlas pun mengatakan, mulai sekarang tidak ada arahan digital dan putuskan semua hubungan neuralmu. Mereka pun mulai memutuskan koneksinya. Atlas mulai menjelaskan, kalian akan mendarat di JR-39. Di sepanjang garis ini atmosfernya sangat beracun. Karena bulannya sangat dekat akan ada hipergravitasi, badai listrik, dan gempa bumi. Namun ada yang mencalanya, dan Atlas pun mulai menegaskan, aku mengenal Harlan. Dia gunakan versi awal koneksi neural yang kalian banggakan. Dan kolonel pun langsung mengambil arahannya. Dia pun menjelaskan, betapa siap tempurnya unit kita. Kita akan tangkap buruan kita hari ini. Kita bergerak sesuai prosedur. Semuanya bersiap. Mereka hampir sampai di JR Andromeda. Semua orang sedang sibuk mempersiapkan untuk pertarungannya. Kolonel pun meminta maaf kepada Atlas atas menyela arahannya. Dia tak ingin fokus anak buahnya terganggu. Atlas pun menjelaskan hanya berhati-hati dan meminta maaf. Kolonel pun mengatakan, terima kasih sudah mencemaskan anak buahku. Atlas pun mengatakan, hati-hati selalu ada jebakan. Soal Harlan selalu ada sesuatu di luar dugaan. Kolonel pun mulai memahaminya dan mengatakan, aku tahu yang aku hadapi, karena itu kita akan terus berkomunikasi setiap saat. Dan ingat, kita masih punya hulu ledak karbon. Selalu ada rencana kedua. Namun tiba-tiba suara ledakan pun terdengar. Ternyata mereka mulai diserang. Kolonel pun memberitahu anak buahnya untuk bertemu di titik pendaratan. Namun Atlas memerlukan bantuan, dan kolonel mulai memasukkan Atlas ke dalam robot dan mengatakan untuk bertemu di titik pendaratan. Terjadi ledakan dan mereka pun terhempas. Atlas mulai terjun bebas dengan robotnya, tanpa tahu harus melakukan apa. Peperangan pun terjadi dengan sangat sengit antara pasukan KBI dan pasukan Harlan. Atlas hanya bisa menyaksikan peperangan itu. Dan bahaya menghampiri Atlas. Pesawat induk Deep yang hancur meluncur ke arahnya. Namun Agent West datang dan menyelamatkan Atlas. Kolonel menyuruh Atlas untuk melakukan sinkronisasi neuro agar jatuhnya stabil. Namun Atlas tidak melakukannya. Dan mereka terpisah karena ledakan. Robot AI pun menyuruh Atlas untuk menggunakan pendorong api. Namun dibutuhkan koneksi neural. Dan Atlas jatuh dengan tidak stabil.
Okay, I get it. Just shut the hell. Untungnya Atlas masih hidup. Namun baterai rusak dan mulai melemah. Dia mulai mencari bantuan. Daib, do you copy? This is Atlas Shepard. Namun tidak ada tanggapan. Anyone? Atlas pun mulai kebingungan. Dia pun mulai menangis. Dan dia mulai memperhatikan peralatan yang ada di dalam robot. Mencoba mengaktifkan robot tersebut. Namun untuk mendapatkan sinkronisasi, modul inisiasi harus diterapkan untuk Ranger dan AI. Namun Atlas tetap tidak mau untuk menggabungkannya. Dan dia mengatakan kalau dia harus menemukan kapsul penyelamat. Robot AI pun menunjukkan titik lokasinya. Dan Atlas mengatakan ingin segera secepat mungkin untuk berada di titik lokasi. Di saat mau terbang, Atlas pun mulai menyetopnya. Robot AI pun mengatakan, kau menyuruhku secepat mungkin untuk sampai di sana. Atlas pun mengatakan, jika aku melompat, drone itu akan menghancurkan kita. Karena baterai rusak, tersisa 22 jam sebelum mati. Setelah itu kau akan kehabisan oksigen dan mati karena sesak napas. Atlas pun mengatakan, kita berjalan cepat. Namun robot itu tidak bisa digerakkan. Dia pun mengatakan, kau tidak boleh melakukan ini, Bu. Sesuai protokol utamaku, kau tidak boleh melakukan ini. Atlas pun tidak kehabisan ide. Dia pun memerintahkan abaikan dan memindai kode sandi. Akhirnya robot AI ini pun bisa digerakkan secara manual. Dan Atlas pun mulai melangkah. Atlas mulai kelelahan. Robot AI mengatakan, kuanalisis semua pernyataanmu tentang Harlan, dan 98% akurat. Harlan dan pasukannya akan menyergap. Atlas pun tidak mau dianalisa. Robot AI pun mengatakan, aku cepat belajar darimu. Aku diprogram untuk beradaptasi dengan perilakumu. Atlas menanyakan senjata apa yang kau bawa, namun dia menjawab, jika koneksi neural aktif keunduh daftar senjata. Ini akan membantumu jika terjadi peperangan. Namun setelah melihat daftar senjatanya, Atlas pun bingung dan sedikit mengerti. Dia pun mengatakan, jika butuh bantuan lebih lanjut, namaku Smith. Atlas menjawab, apa itu perlu? Atlas menjelaskan, ini bukan hubungan emosional. Kau hanya program komputer. Smith pun menjawab, bukan. No? Atlas pun tertawa. Lantas kau apa? Smith pun menjawab, aku sebuah program komputer bernama Smith. Brain. Atlas pun bilang, lucu sekali. Dan mereka pun melanjutkan mencari kapsul penyelamat. No one likes a smartass, Smith. Noted, Pod. Sudah lumayan jauh perjalanan mereka dan Atlas pun istirahat sebentar. Tak lama berselang, Atlas dan Smith pun melihat Smith, you see that? titik pendaratan para Ranger. Dan mereka mulai menghampiri. Sayangnya mereka semua sudah tewas. Atlas menyuruh Smith untuk mencari tanda-tanda kehidupan. Scan for any vital signs. There are none. Namun hasilnya nihil. Atlas pun mengatakan mereka mati bukan karena benturan. Ini semua karena Harlan. Atlas mengungkapkan kekesalannya. Kalau mereka sudah diperingatkan sama Atlas. Atlas pun mulai panik. Dan tekanan darahnya pun mulai naik. Dan Smith mulai menenangkannya. Atlas mulai tenang dan menyuruh Smith untuk mengumpulkan tanda pengenalnya. Like their tags. Dan Smith mulai mengambilnya satu persatu. Smith pun mengatakan, beristirahatlah dalam damai. Atlas pun melihat satu robot lagi dan mulai menghampirinya. Smith pun bilang kalau dia sudah melihatnya, namun tidak ada orangnya. Ternyata ini adalah Zoe, robot milik kolonel, dan mendeteksi ada gerakan. Namun ternyata itu Casca. Atlas pun kaget dia masih hidup, padahal dia sudah membunuhnya di bumi. Berarti Harlan membuat klonan Casca. Harlan membuat pasukan dan aku mendeteksi 6 pergerakan. Fight 6 AI. Atlas pun mulai terkepung dan mencoba untuk melarikan diri. Oh, shit. Smith pun mengatakan, sinkronkanlah agar aku bisa bertindak dengan otomatis. Dan mereka pun melakukan secara manual. Smith pun mengatakan kita bakal memasuki badai atmosfer. Dan mereka masuk ke dalam badai. Namun pasukan Harlan sangat tangguh dan terus mengejarnya dan terus menembakinya hingga mereka terpental keluar dari badai. Dan mereka mulai terpojok. Atlas menyuruh Smith untuk mengeluarkan ion bom. Namun itu tidak disarankan. Namun Atlas memaksa.
Dan mereka semua pun musnah, kecuali Casca. Namun tak lama kemudian, tanah itu pun amblas. Mereka semua masuk ke dalam tanah. Mereka pun terus meluncur ke dasar tanah, hingga terjadi benturan. Hingga Atlas mulai kaget melihat ada tulang keluar dari kakinya. Smith pun langsung memindai dan mengatakan kalau tulang keringnya pun patah. Namun untungnya tidak ada serpihan, jadi masih bisa disambung. Smith pun mengatakan, lain kali dengarkan perkataanku untuk tidak meluncurkan bom ion. Dan mereka pun mulai bertengkar. I know I have to press the button. Ini akan sangat menyakitkan, ujar Smith. Dan Atlas bilang, kerjakan dengan cepat. Dan program penyembuhan pun dimulai. Dalam proses, Smith pun mengatakan, ada yang terlewat. Dia pun menyemprotkan cairan untuk mengurangi rasa sakit. Atlas pun berteriak kesakitan. Setelah selesai, Smith pun memberi lollipop, mengandung elektrolit dan protein yang tinggi. Namun Atlas malah tertawa, karena aku pasien yang baik, kamu memberi lollipop ini. Atlas pun mulai memakannya, dan rasanya sangat menjijikan. Pada saat Atlas mau membuangnya, terlihat ID para ranger. Atlas pun menanyakan, apa mungkin kolonel masih hidup? Smith pun menjawab, kemungkinannya 0,13%. Atlas pun menanyakan, What's our probability? berapa persen peluang kita? Smith pun mengatakan sangat kecil, mungkin ada saran. Smith pun menjawab, pada sinkronisasi 100% kita akan menjadi satu kesatuan. Pikiran analitismu dipasangkan dengan kemampuan tempurku dan akses data. Selain peluang terbaik kita, itu juga peluang bertahan hidup. Atlas pun menyetujuinya. Namun harus fokus pada misinya. Jangan mengorek ingatan pribadiku. Guess you got that? Dan sinkronisasi mulai berjalan. This will only take a moment. Di sisi lain ternyata Casca masih hidup. Dia pun melaporkan kepada Harlan. Tersisa satu Mac lagi. Itu dia, kami kehilangan dia di tanah yang amblas. Harlan pun menyuruh dia untuk mencarinya. Ternyata kolonel masih hidup. Apologies, Colonel. I wish there would have something I need. Dan Harlan mengambil sesuatu dari kolonel. Di sisi lain, sinkronisasi pun dijeda. Smith pun mengatakan sial. Shit. Atlas pun menanyakan, dari mana kau bisa mengumpat? Smith pun mengatakan, pola bicaraku jadi lebih kasual karena kosakata penggunaku. Aku tak pernah tak sinkron, rekorku sangat sempurna. Pasti itu karenamu. Smith pun menyalahkan. Atlas pun menjawab, aku hanya diam, dan menyuruh untuk memindai lagi. Mereka pun mengulang dari awal. Smith pun mulai menyala kembali, dan mengajukan pertanyaan seperti awal mulai, yang membuat Atlas sangat lelah. Lebih suka pie atau cake? Atlas pun mulai emosi. Dia mengetahui pertanyaan ini agar dia bisa santai dan membangun rasa percaya diri. Smith pun mengatakan, kita butuh rasa percaya itu agar kita bisa sinkron. Lonjakanmu sangat naik saat mendengar nama Harlan. Apa kau mencintainya? No. Atlas pun menjawab tidak. Atlas pun tidak bisa menjawab. Untuk bisa sinkron kau harus membukanya. Tunjukkan padaku. Dan memori Atlas mulai terbuka. Okay. Just Kau puas? You shared. Smith pun mulai mengetahuinya. Kau satu ibu. Safe. Harusnya dia menjagamu. Atlas pun menjawab, ibuku membuatnya. Dan sinkronisasi mulai berjalan. Smith pun mengatakan, what? aku akan menjagamu. Okay then. Sinkronisasi mulai mencapai 50%. Atlas pun mulai bisa mengakses program Smith. It will feel strange at Mereka pun mulai membicarakan cara agar bisa keluar dari tempat itu. They'll be up there waiting for us. Dan mereka tahu pasukan Harlan sudah menunggu di atas Ion bomb. that the landscape is unstable. dan mencari tempat lain untuk bisa keluar. 1/4 clicks away. 0.7 second burst. Let's do this. Dan akhirnya mereka pun bisa keluar. Lights. Baterai pun akan habis dalam 14 jam dan 37 km lagi dari kapsul penyelamat. Atlas pun mengatakan kalau pasukan Harlan pasti menemukan kita. Atlas pun punya ide yang bagus, ujar Smith. Kau bisa tahu, kata Atlas. Smith pun mengatakan, begitu juga sebaliknya, begitu sinkron sempurna kita akan menjadi satu kesatuan, lebih dari Atlas atau Smith. Trust me. Dan mereka mulai saling mempercayai. Sinkronisasi sudah mencapai 60%. Semua senjata kini mulai tersambung dan mereka pun mulai berjalan. Namun drone anak buah Harlan terus memantau. Casca pun mulai mengetahuinya.
dan mulai berjalan ke arahnya. Di tengah perjalanan mereka pun berhenti. Atlas mulai melihat bunga yang indah. It's beautiful. Apa namanya? Secara teknis kamu penemunya, ujar Smith. Lazimnya penjelajah menamai temuan mereka. Dan Smith pun mengetahui kalau Atlas sedih. Dan Atlas mengatakan, ayahku pasti suka ini. Dia teringat masa lalu di saat bersama ayahnya. Sedang camping, namun ibunya selalu tidak ikut karena sibuk bekerja. Kuberi nama Plenty, Plenty. ujar Atlas. Dan Smith mencatatnya, lalu menyimpannya. Tak lama sensor alarm gerak pun berbunyi. Seperti ku bilang, ide bagus menanam sensor gerak itu. Juga ranjau panas, ujar Smith. Ranjau panas pun diaktifkan dan mulai meledak. Smith tidak mendeteksi ada gerakan. Namun Atlas mengatakan jangan senang dulu. Mereka pun mulai berjalan. Namun tak lama terdengar suara Casca. Atlas pun menyuruh Smith mengeluarkan senapan tangan dan mulai mencarinya. Ternyata suara itu dari kepala Casca yang putus. Casca mengatakan kau tidak bisa membunuhku. Lalu Atlas meremasnya. Terdeteksi Casca menggunakan pemancar jarak pendek. Harlan pasti sudah dekat, ujar Atlas. Dan Smith pun memindai lokasi Harlan. Namun waktu kita sempit, kita harus ke kapsul penyelamat, ujar Smith. Atlas pun mengatakan, tandai lokasinya dan kita bom dari jarak jauh. Mereka pun mulai bersitegang. Atlas menginginkan menghabisi Harlan. Namun Smith kembali kepada protokolnya untuk menjaga rangernya agar tetap hidup. Atlas pun memaksa untuk keluar dari Smith dan mulai membuka perangkat oksigen. Namun Smith melarangnya. Di saat Atlas akan membuka koneksi neuralnya, Smith pun memblokirnya. Dan kenangan Atlas pun mulai nampak. Smith pun meminta maaf. Baru ini kurasakan rasa sakit sebesar itu. Bukan kesedihan, tapi rasa bersalah. Atlas pun mengatakan, jika kita tak menandai markas itu, semua korban Harlan dan para ranger akan mati sia-sia. Kuhabiskan seluruh karirku hanya untuk mencari cara untuk menghentikannya. Smith pun mengatakan, oke, kita tandai dan habisi Harlan. Dan mereka pun mulai berjalan. Dalam perjalanan mereka pun banyak berbicara. Mereka mulai semakin akrab. That sounds great. Singkat cerita mereka sampai di markas Harlan. Mereka berdua kaget. Atlas pun mengatakan 28 tahun mengais-ngais dan mencuri peralatan, entah dapat dari mana. Mereka pun mulai memasang suar. Alat ini akan memberitahu mereka posisi kita. Panggil serangan udara setibanya di kapsul penyelamat, ujar Smith. Mereka pun mulai mengecek. Atlas pun kaget melihat kapal Daib dan menyuruh Smith untuk mendekat. Dan mulai mengecek semuanya lebih dekat. Dan lebih mengagetkan, mereka punya hulu ledak. Tak lama kemudian Smith pun diretas dan mereka pun dikejar pasukan Harlan. Namun sayang roket Smith tidak berfungsi dan mereka pun terjatuh. Dan Smith pun mati. Smith! Dan Atlas pun tertangkap. Di sisi lain di bumi, mereka mendapatkan informasi dari Atlas tentang pesawat Daib yang berada di GR. Have you heard from Banks? Asistennya pun menjelaskan kepada Jenderal Booth, jika jatuh hulu ledak karbon bisa menghancurkan seluruh planet, dan jika direbut Harlan, separuh bumi bisa hancur. Jenderal pun menyuruh asistennya, pindai setiap frekuensi, kabari jika Atlas atau Daib mengontak, siagakan semua pasukan untuk protokol darurat. Atlas pun dibawa ke sebuah ruangan. Juga ada Smith di sana, namun dalam keadaan mati. Smith!
Dan ternyata di situ ada Harlan. Ini kali pertama mereka bertemu lagi selama 29 tahun. Harlan mengatakan, "Aku menunggumu. Kau sudah dewasa. Kau mewarisi mata ibu juga garis rahangnya. Aku sangat menyayangi dan merindukannya." Atlas pun mengatakan, "Kau tak merasakan apa-apa. Kau hanya kabel dan kode." "Aku sayang kamu juga ibu," ujar Harlan. "Sampai sekarang kau tak pernah paham betapa besar rasa sayangku." Atlas pun memohon agar tidak meluncurkan kapal daib. Harlan pun mengatakan, "Manusia terus mengancam spesies lain. Tak lama lagi mereka akan hancurkan diri sendiri. Ibu ingin ciptakan masa depan yang lebih baik. Aku diciptakan untuk melindungi manusia. Aku akan bersihkan sebagian populasi. Yang selamat akan mewarisi hak kelahiran baru. Dan dipandu oleh kami, rekan AI mereka. Aku tahu kau pintar. Aku sudah melihat ke dalam otakmu." Atlas pun mengatakan, "Kau bilang kau menungguku." Dan Harlan pun mengatakan, "Benar." Ternyata selama ini Harlan sudah merekayasa sedemikian rupa, membuat skenario agar Atlas sampai ke Jihad, biar Harlan leluasa untuk melenyapkan sebagian populasi manusia tanpa membunuh Atlas. Karena Harlan menginginkan Atlas di sisinya, dan Atlas semakin merasa bersalah. Harlan menunjukkan gambaran bumi dan mengatakan, "Sistem pertahanan yang kau bangun sungguh luar biasa. Tak bisa ditembus apapun kecuali kapal perang KBI dengan kode izin yang tepat. Sebagai perwira intelijen senior, Atlas punya separuh kode." Harlan pun berniat mengambil kode itu dari Atlas. Harlan pun mengatakan, "Untuk melewati pertahanan bumi, aku butuh 2 kode izin." Dan kolonel sudah memberikan 1 kode izin. Sekarang giliran kamu. Dan Harlan pun mendapatkannya. Dia pun melihat oksigen Atlas tinggal 5 menit lagi. We'll be gone, mister. Dan Harlan pun meninggalkannya. Ternyata kolonel masih hidup. Know what you're thinking. Dia pun mengatakan kepada Atlas, "Andai aku mendengarkan apa yang kamu katakan." Namun Atlas menjawab, "Andai aku mendengarkan Smith." "Apa dia ada di sini?" ujar kolonel. "Ya, tapi dimatikan," kata Atlas. Kolonel pun mulai menjelaskan, Ark tidak sepenuhnya mati, kecuali reaktor mereka dikosongkan atau dihancurkan. Kolonel memberikan koneksi neural miliknya. Dan dia mengatakan, "Panggil dia, kita masih bisa menghentikan Harlan." Dan Atlas pun mencoba memanggil Smith. Namun tidak ada jawaban. Dan Atlas bilang, "Aku tidak bisa." Namun Atlas mencoba kembali. Dia pun memanggil sambil mengumpat. Dan akhirnya suara Smith pun terdengar. Smith pun bilang, "Tidak perlu sambil mengumpat. Sayangnya aku tidak berdaya." Kolonel bilang, "Kau harus sinkron 100%. Atlas pun malah berantem sama Smith. Karena Atlas bilang kau tidak peduli. Namun Smith bilang, "Aku peduli." Atlas pun mengatakan, "Aku penyebab semua ranger itu mati. Kini semua orang di bumi akan mati karena aku." Smith pun menjawab, "Ini bukan salahmu. Harlan yang telah membobol programnya sendiri." Namun Atlas menjawab, "Bukan dia yang membobolnya, tapi aku." Dan memori Atlas pun mulai terbuka. Atlas pun menceritakan, "Ibu selalu memperhatikan Harlan, menganggapnya lebih menarik. Ku minta Harlan agar membuatku lebih baik dan lebih pintar. Kupikir jika aku lebih seperti dia, ibu akan memperhatikanku juga." Harlan pun bilang, "Ubah koneksi neural agar bisa bekerja 2 arah." Namun ibu tidak setuju. "Aku benci cara dia memanggilnya ibu." Akhirnya aku mau mencoba, namun aku takut. Harlan menyuruhku menggenggam salah satu bidak catur, biar tidak terlalu merasakan sakitnya. Aku pun mencobanya. Namun tak lama ibu melepas koneksi itu. Harlan pun terjatuh. Namun pada saat itu Harlan mengambil alih ibu dengan koneksi neuralnya. Ibunya pun menanyakan bagaimana cara dia melakukannya. Harlan pun bilang, "Atlas bantu program ulang koneksi neural. Kini bisa berbagi data 2 arah. Hingga aku bisa mengendalikan penuh gerak motorikmu. Aku melihat apa yang dilakukan oleh manusia. Kini aku mengerti apa yang harus dikorbankan." Ibunya pun mulai mengambil pistol. Dan Harlan mencoba untuk membunuhnya. Namun ibunya menyuruh Atlas untuk lari. Dan akhirnya Atlas bisa melarikan diri. Atlas mengatakan, "Itu semua karena aku. Aku penyebab ibuku terbunuh." Smith pun mengatakan, "Itu bukan salahmu. Mustahil bertanggung jawab atas sebuah peristiwa di luar kendalimu. Kau pikul beban ini sendirian sepanjang hidupmu. Kau tidak sendirian sekarang. Kau mungkin alasan bagi Harlan, tetapi itu juga berarti kau alasan aku ada. Kumohon, biarkan aku masuk." Atlas mulai membuka, dan sinkronisasi mulai berjalan, dan mulai selesai. Mereka pun sekarang jadi satu kesatuan, lebih dari Atlas dan Smith. Oksigen mulai habis. Untungnya Smith kembali. Atlas,
Namun kondisinya tidak terlalu bagus. Baterai mau habis. Punya waktu hanya 4 menit dan semua senjata dilucuti, kecuali meriam di dadaku, ujar Smith. Mereka pun mulai mencari ide peningkatan, dan mereka pun mulai memodifikasi Smith dan mengajak kolonel bertempur. Anak buah Harlan pun mulai kembali. Namun Smith dan Atlas telah siap. Dan mereka pun mulai bertempur. Dan menghabisi satu persatu musuhnya. Mereka pun terus bergerak untuk segera menemukan Harlan. The exit is 40.3 yards. Namun musuh mereka terlalu banyak. Untungnya ada kolonel yang bersiap untuk meledakkan tempat itu. Kolonel memberi kode, menyuruh mereka pergi. Dan tempat itu pun diledakkan. Untungnya mereka berdua berhasil keluar dan terus melawan pasukan Harlan. Atlas. The ship is taking Pesawatnya mulai terlihat dan mereka pun terus bergegas mendekatinya. Mereka menjalankan skenario untuk mengelak dan berhasil melumpuhkannya. shot. Namun tiba-tiba mereka pun tertembak. Dan ternyata Harlan yang menembak. Harlan pun terus menembaki mereka. Dan pesawat Daib yang membawa hulu ledak pun mulai berangkat. Smith pun mengatakan kita tidak bisa menghentikannya. I don't have enough time. Atlas, there are 5 very sophisticated. Even taking that into account, I still. Hingga Atlas mengambil senjata dan mengasimilasikan ke sistem senjatanya. Dan mereka pun siap menembak pesawat Daib. I'm ready. Atlas, I'm not in yet. Have it yet. I'm taking a shot. Atlas pun menembaknya. Beruntungnya tembakannya pun tepat sasaran. Pesawat Daib pun meledak. Atlas pun sangat senang, dan Smith pun sangat bangga pada Atlas. Atlas pun bilang, aku mempercayaimu. Namun serpian pesawat itu mulai menghujani mereka, dan mereka pun harus pergi menghindarinya. 1 kilometer southwest. Namun tiba-tiba Harlan sudah ada di depannya. Smith pun mengatakan, kita harus lakukan satu hal yang belum dia pikirkan. I don't know. Namun mereka berdua tidak tahu apa yang harus dilakukan. Atlas, I will admit. Because I will. Harlan pun bersiap untuk menyerang. Begitupun Smith dan Atlas. Pertempuran mereka pun dimulai. Harlan sangat tangguh, hingga Smith dan Atlas sangat kewalahan menghadapinya. Kabin Smith pun bocor, dan Atlas harus menggunakan respirator untuk bernapas. Harlan pun habis-habisan menghajar mereka berdua. Smith pun mengatakan, fokuslah, ini seperti permainan pola catur. Atlas pun mulai fokus. Dan sekarang mencoba untuk menghajarnya, dan mulai berhasil. Sayangnya Harlan terlampau cerdas. Dia pun balik melawan dan mengincar reaktor baterai milik Smith. Smith pun terjatuh dan kepala Atlas pun terbentur. Dan napas Atlas pun tidak terdeteksi. Smith pun mengaktifkan defibrilator untuk menyadarkan Atlas. Namun Atlas tidak terbangun. Harlan mulai menghampiri. Untungnya masih ada meriam dada. Smith pun terus berusaha menyadarkan Atlas, walau sedang dihajar Harlan. Smith mulai terjatuh dan Harlan mengincar reaktornya. Smith pun meminta maaf pada Atlas. Namun tiba-tiba Atlas menghilang. Dia pun menusuk Harlan dari belakang. Harlan pun mulai tidak berdaya.
Dia pun mengatakan, kau tidak boleh membunuhku. Itu perintah. Ingat kamu dibantu oleh kaumku. Atlas pun menjawab, aku hanya butuh CPU-mu. Dan kau benar, tapi Smith versi lebih baik darimu. Dan Harlan pun mati. Atlas mulai menghampiri Smith. Dia sudah tidak berdaya. Atlas mengajak Smith untuk pergi, namun Smith bilang tidak bisa. Cuma kau yang bisa. Kondisi Smith sudah parah, dan Atlas memerlukan oksigen. Smith pun punya ide untuk mengalihkan semuanya untuk masker oksigen Atlas. Namun Atlas tetap menolak, ingin pergi bersama Smith. Namun Smith mengatakan, protokol utamaku menyelamatkan rangerku. Smith pun mulai mengaktifkan pemindahan oksigen, dan Atlas menolak. Atlas pun mulai kebingungan, dan Atlas pun mulai menjawab pertanyaan-pertanyaan Smith waktu dulu. Aku suka keduanya, Pei dan Kek. Bukan berarti aku membenci AI. Manusia selalu mengecewakan, tapi kamu tidak. Aku menyukaimu. Oke, thank you buat semuanya yang sudah nonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa di subscribe, like, share, dan komen ya. Biar aku semangat membuat video seperti ini lagi. Thank you.